Wirid tahlukahnya ini agak tebal, jadi yang ingin universal ya pokoknya yang penting hatimu nggak seruk wis. Dah di mana ngapalno tak greweli utang sak ember kon ngapalno sak anu kae wis angel-angel wis. Yang penting hatinya ikut gitu ya. Anda harus bikin resonansi dalam kehidupan ini. Resonansi Anda harus ditingkatkan, dikembangkan terus. Begitu Anda hadir, berapa orang yang tersentuh oleh hati Anda, oleh kekuatan-kekuatan Anda, supaya nilai-nilai itu bisa disebarkan secara seluas mungkin. Oke, sekarang dua nomor sekaligus. Yang pertama kolaborasi dengan Mas Pepen, judulnya Give Me One Reason, berikan aku sebuah alasan. Tepuk tangan untuk Mas Pepen dan Kiai Kangen. I
Vokalis idola saya Imam Badawi. Ini sudah lama tidak dibawakan, tapi supaya ada kontras. Jadi setiap pekerjaan harus merupakan istirahat dari pekerjaan sebelumnya. Ini sudah sejak awal-awal Ma'iyah kita omongkan, kita bukan negara dan bangsa dengan musim 4, tapi dengan 2 musim. Sehingga kita tidak tepat untuk memakai satu sistem budaya, satu irama kultur, di mana ada bulan-bulan kreasi dan kemudian ada bulan-bulan rekreasi. Di Indonesia kapan saja panas, kapan saja sumpek, sehingga setiap kreasi harus rekreatif dan setiap rekreasi harus kreatif. Kan gitu. Jadi ketika Anda capek wiritan, ganti cuci pakaian. Capek cuci pakaian, terus gendong anak. Capek gendong anak, terus naik genteng. Capek naik genteng, terus ngaji. Jadi setiap pekerjaan adalah produktif dari pekerjaan sebelumnya. Anda harap tahu bahwa kalau setelah Anda ngaji capek terus dandani genteng, itu segernya bukan main. Betul nggak? Itu seger luar biasa. Jadi setiap pekerjaan Anda harus bisa atur irama hidup sedemikian rupa sehingga irama itu membuat Anda selalu segar. Anda tahu tidak ada di seluruh dunia acara sampai jam 3 pagi kecuali Ma'iyahan. Dan apakah ada yang di antara Anda menjadi sakit-sakitan karena acara sampai jam 3? Tidak ada yang sakit-sakitan karena Anda sudah mandiri mengatur irama Anda sedemikian rupa. Saya, kalau tadi saya capek sebelum ke KC, selalu saya menjadi sangat sehat setelah KC. Jadi iramanya terbalik. Karena kesehatan tidak karena kita beristirahat, dan istirahat tidak berarti tidur. Istirahat adalah melakukan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Yang kedua-duanya harus baik. Syukur Anda punya detail, setelah melakukan baik, setelah itu melakukan benar. Setelah melakukan benar, setelah itu melakukan enak. Setelah melakukan enak, melakukan baik. Setelah melakukan baik, melakukan kemuliaan. Setelah kemuliaan, pokoknya dideret sehingga semuanya menyenangkan. Begitu tidur, itu Anda ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak karena Anda tidur sendiri. Untuk apa tertidur dalam hidup? Itu loh, yang benar adalah
Anda memang sama dengan niatnya Allah, bahwa pada detik itu Anda ditidurkan olehnya. Dan tidur yang terbaik adalah tidur di dalam irodat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angel kira. Ono tidur dalam irodat ibaratnya sopo itu. Angel lagi. Kitab apa ya? Gano kitab baru akan saya bikin. Itu ya teman-teman sekalian ya. Ini sebuah nomor al-biya syakul ligamil. Waduh. Pak Nur Somad, could you explain to the Kentos ya? What is al-biya syakul ligamil? Ini lagu Mesir sangat populer, dinyanyikan oleh Ummu Kalsum yang judulnya Al-Biya Syakul Jamil, artinya hati itu merindukan yang indah-indah. Itu jadi, dan yang paling terindah itu adalah Allah sendiri ya. Jadi yang namanya hati itu adalah akan merindukan yang indah. Jadi kalau orang gampang melihat orang yang hatinya beku, itu karena dia nggak pernah melihat yang indah-indah kan gitu. Jadi maka dalam beragama, dalam hidup harus ada seni, harus ada hidup dalam budaya, ya harus terbuka dan seterusnya supaya melihat kehidupan yang indah itu. Dengan begitu hati kita akan menjadi hidup kayak yang diumpamakan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa hujan itu diturunkan ke bumi membuat getaran di tanah. Getaran itu kemudian hidup dan menumbuhkan, sama dengan cara Allah menghidupkan hati. Jadi melihat keindahan-keindahan, maka hati akan menjadi hidup, dan ketika hidup maka dia akan menyebarkan kebaikan. Itu jadi kalau ada orang yang keras-kerasan mengancam dan segala macam, itu cukup diperdengarkan atau diperlihatkan sesuatu yang indah supaya hatinya bisa hidup dan bisa menyebarkan kebaikan. Kalau orang berpikir kejahatan terus, itu karena hatinya nggak hidup. Kenapa nggak hidup? Karena nggak bisa mendengarkan keindahan, dia nggak bisa melihat keindahan. Yaitu maka harus dididik supaya bisa mendengarkan yang indah-indah gitu. Nah, ini Al-Biya Syakul Jamil, dari liriknya itu sangat top, dari aransemen musiknya juga itu sangat luar biasa. Jadi pemain dan musiknya juga sudah menyatu di dalam itu, bahwa dia akan membangkitkan kehidupan di dalam hati kita. Amin. Untuk data lebih lengkap, saya menghitung salah satu konser Ummi Kulsum yang membawakan Al-Biya Syakul Ligamil ini 57 menit. Maka satu nomor langsung, dan itu tanpa partitur. Nah, Kiai Kanjeng sudah pasti tidak akan menyiksa Anda 57 menit. Jadi dia akan meloncat bagian 1 ke langsung bagian 4, dengan memohon maaf kepada pengarangnya dan kepada pemegang copyrightnya, yang disebut Pak Nur Somad, bahwa setiap hati selalu mencari keindahan, dan kalau Anda meneruskan pengembaraan pencarian itu, maka Anda tidak bisa berhenti sebelum sampai kepada keindahan yang sejati, yang maha indah, yaitu Allah sendiri Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, apa itu berpolitik, apa itu bercocok tanam, apa itu berkeluarga, apa itu melakukan apa saja, kalau bisa niatnya diteruskan sedemikian rupa di dalam konsep pikiran kita, agar supaya Allah menjadi subjek utama dari pekerjaan kita itu. Nanti kita urai per kasus barangkali, tapi yang penting sudahlah, pokoknya yaksyak itu, yaksyak ya, itu dari kata asyik. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan asyik. Sebenarnya yang dimaksud asyik dalam bahasa Indonesia itu maksud orang yang sedang mengalami keasyikan. Kalau asyik itu orangnya, subjeknya, failnya. Jadi kalau asyik dalam
keasikan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya isyik kan gitu, isyik. Jadi tapi isik dalam bahasa Jawa diisik-isik, gitu. Nah, itu asik juga gitu ya, asik juga diisik-isik. Ya. Oke, Mas Islamianto sama Mas Zainul akan sudah pasti dengan Mas Imam yang nanti sudah pasti harus membawakan lagu spesial beliau. Terutama kita belum sempat mempelajari Bang Matar, Juhana Sattar, Husein Bawafi, dan semua khasanah yang beliau kasihkan ke Kiai Kanjeng, karena kita non-stop keliling. Tapi nanti dibawakan apa kayak beban kasih asmara apa kayak itu ya, Kelana judulnya ya. Oh, ada beban kasih asmara, ada Kelana, mau ya? Boleh. Supaya Anda ngerti kemarin-kemarin, supaya Anda ngerti ke depan. Kalau nggak ngerti kemarin, nggak ngerti ke depan, berarti Anda bukan muridnya Khidir. Muridnya Khidir itu kesadaran masa kini, ya, terus kesadaran masa depan. Untuk bisa lebih ke depan lagi harus dengan kesadaran masa silam. Itu ilmu Khidir. Di mana itu kitabnya? Ya ndek jerone utekmu. Jadi pertama kapal dibocorkan itu kasus hari ini, kekinian. Ini Indonesia mau dirampok. Freeport kedua akan terjadi. Ya toh, Presiden Indonesia yang akan datang harus berada di dalam komitmen untuk apa namanya? Untuk pengambilan harta kita. Maka oleh Nabi Khidir Indonesia dibocorkan supaya tidak dirampok gitu. Tapi Nabi Khidir ketika datang ke Indonesia kecewa, loh kok sudah bocor banget. Nah, akhirnya balik dia, tidak jadi dibocorkan. Sutak bengok, Nabi pergi. Gak tayan wis nemen bocorin. Baru mau dibocorkan udah bocor gak karu-karuan, gak bocor tok jenenge kira. Lah yang bocorin nakodanya sendiri, awak kapalnya sendiri ngrogoti, semua tikus got kabeh hari ini kan gitu. Terus yang kedua mencekik anak kecil, pengetahuan mengenai masa depan ini anak kecil. Kita punya futurologi, kita punya faltandur nafsu ma qaddamat lighat. Harus tahu yang akan dan gimana. Kira-kira 2 generasi ke depan ini akan bagaimana. Kita harus punya perhitungan, ya, supaya kita tidak lupa kepada diri kita gara-gara kita lupa kepada ilmunya Allah. Ansahum anfusahum, dan berarti kita menjadi orang fasik. Ini kalau ditafsirkan panjang. Tapi intinya masa kini melihat ke depan, yaitu anak kecil dicekik, karena anak kecil ini besok-besok akan jadi anak yang punya karakter yang kuat karena dia mengikuti pendidikan berbasis karakter. Sehingga dia nanti akan mempengaruhi orang tuanya untuk menjadi kufur dan menjadi murtad kepada Allah. Sehingga oleh Nabi Khidir dicekik. Cuman yang boleh mencekik hanya Nabi Khidir yang punya hak prerogatif. Ojo terus awakmu muling golek arek cilik diuntiri gulune. Terus kita ke TK besok pagi wis kita ke paut-paut lah, ketika itu diuntiri gulune kabeh. Ceklek. Nah, itu Nabi Khidir punya hak prerogatif, kita tidak punya. Terus baru yang ketiga adalah menegakkan pagar yang miring atau yang hampir roboh. Dan itu kan sekarang kita memang punya kewajiban untuk menegakkan pagar nasionalisme yang hampir roboh. Jadi intinya rutenya itu masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, masa depan, masa jangan terbalik, bukan masa kini, masa silam, masa depan, tapi masa kini, masa depan, masa silam. Karena naluri manusia oleh Allah dibentuk seperti itu sejak kecil. Makanya kalau Pak Nur Somad marah sama anaknya, Hanan, kamu udah sekolah terus kau, mau jadi apa kau besok-besok? Kan begitu kan? Masa kini, tidak sekolah, mau jadi apa kamu besok-besok? Abah dulu, masa silam, ya kan? Selalu begitu kalau marah orang tua. Kon bolos beluron tok ae kon iku kali. Dadi apa kon meneh-meneh? Kon iling ya bapakmu biyen. Nah, gitu. Jadi itu semua murid Nabi Khidir gitu loh. Oke. Itu ilmu rodok ngawur tapi bener rasanya gitu ya. Oke, ilal biasya kulli jamil. Tepuk tangan untuk Mas Islamianto, Mas Zainul Arifin. Semampu-mampunya Kiai Kanjeng.
Ya, saya kalau pergi kemana-mana itu selalu ada yang lupa satu hal. Bu sikat gigi, bu gunting, bu pulpen, bu selalu ada. Dan itu cara Allah memelihara kesadaran kita tentang kelemahan kita. Dan itu sangat bagus. Kalau sampai tidak lupa sama sekali itu tidak bagus. Jadi kudu ono sing lali lah, anduk lali, opo lali, ketokan kuku lali gitu ya. Nah, Kiai Kanjeng tadi juga gitu. Kalau semua perfect tidak bagus. Jadi ini tadi juga sudah jalan hampir separuh, ada yang belum menemukan. Ya gak apa-apa, namanya juga anu. Tapi bukan yang asam urat tidak ikut-ikut tadi. Oke teman sekalian, berikutnya kita seneng-seneng sama Kiai Kanjeng, apa usulnya? Melayu ya. Dangdut baru Melayu gitu ya. Dangdut saja nggak usah Melayu. Oke, berarti Mas Imam Fatawi. Ada yang akan menyaingi Mas Imam bersama berduet di sini? Sesama jomblo. Oke Mas Imam, moga Mas Imam. Lagu apa ini? Oh, gelandangan dulu, menyesuaikan diri dengan para hadirin sekalian. Dangdut, setelah itu satu Melayu ya, boleh kelana, boleh untuk Bungaku, boleh Beban Kasih Asmara. Elia Kadam, Elia M Haris, Elia siapa lagi? Elia Agus. Ya. Saya rakyat. Sudah rasanya
ini saya ingin supaya kita tetap nyambung dengan diskusi tadi sebelum Kiai Kanjeng masuk, yaitu judul Allah Audiensku. Ini tolong tetap akan kita elaborasi Mas Toto, Mas Matar, dan Mas Andre, dan siapa yang tadi jadi moderator. Intinya gini Mas, audiens artinya kan kalau Anda melakukan sesuatu yang Anda ingin menyaksikan, Anda itu siapa yang utama, kan gitu kan. Jadi kalau seorang presiden ngomong A, itu dia punya skala prioritas. Ini yang harus pertama dengar ini, kedua ini, ketiga ini. Itu namanya audiens. Jadi kalau Anda menanam jagung, ya, Anda kaisi tanahnya, kemudian dikecik, ya, kecik gitu, dilobangin, kemudian Anda taruh biji jagung, terus Anda siramin dikit. Itu siapa yang pertama-tama Anda ingin kasih tahu bahwa Anda sedang menanam jagung? Tetangga Anda, istrimu, keluargamu, dirimu sendiri, siapa? Siapa yang sebaiknya menjadi audien utama dari orang yang tanam jagung? Itu maksud saya. Ialah orang yang punya kesanggupan untuk menumbuhkan jagung, betul nggak? Untuk apa tetanggamu melihat tetanggamu tidak bisa menumbuhkan jagung? Jadi audiennya orang tanam jagung adalah yang mampu pasti menumbuhkan jagung itu menjadi tumbuhan. Nah sekarang jagung ini tinggal Anda tambahin. Kalau Anda nikah, kawin, siapa yang pertama-tama ingin engkau kasih tahu bahwa engkau kawin, kecuali keluargamu yang memang mengawinkanmu? Ialah orang yang bisa menjamin bahwa istrimu akan hamil dan punya anak. Siapakah dia? Allah. Demikian juga kita bikin KC, demikian juga kita berwirid tahluka, demikian juga kita berusaha di kantor-kantor dan di warung-warung kita. Audien utama kita adalah Allah. Karena dialah yang bisa membuat orang datang membeli barangmu. Karena Allah lah yang bisa membuat istrimu hamil. Karena Allah lah yang bisa membuat semua yang kamu lakukan itu mencapai hasil. Kan begitu. Itu yang saya maksud audiens. Jadi saya ini 40 tahun kayak gini nih, audiens saya siapa? Allah. Oh, enggak ada yang dengerin saya. Kan begitu? Emang siapa yang dengerin saya? Saya dulu mengeluh, saya, ya Allah, tidak ada gunanya saya melakukan ini semua. Saya nulis buku sudah 50 lebih, 60 lebih. Tidak ada gunanya untuk Indonesia agar Indonesia lebih baik, nggak ada. Akhirnya malaikat nyamperin saya, Raimunun. Wong Allah bikin kitab 4 kali itu juga tidak diperhatiin kok. Mosok kamu ingin diperhatiin, kan gitu? Betul nggak Mas? Jadi kalau Anda meletakkan Allah sebagai audien utama Anda, maka Anda tidak menderita, Anda tidak stres. Kamu disakiti orang. Emang ada yang disakiti orang melebihi Allah disakiti oleh manusia? Kita ini menyakiti Allah tiap hari. Maka saya banyak disalahpahami. Nyun sewu ini sedikit Mas Imam ya. Saya banyak disalahpahami di internet itu. Karena saya selalu mengatakan gini, ibu kalau punya anak cewek dihadapkan pada 2 kemungkinan. Satu, dicintai seseorang laki-laki tapi kemudian dikhianati. Ataukah tidak ada yang melamar anak ibu? Yang mana? Jangan mikir yang ketiga loh. Kalau hanya ada 2 tadi, mikir yang mana? Yang pertama, dinikahi dan dikhianati. Loh, yang pertama tadi dinikahi terus dikhianati. Yang kedua, tidak dinikahi siapa-siapa. Yang pertama, nggak apa-apa dikhianati.
Oh, saya jawab lanang. Oh, jadi Anda yang bagian menikahi dan mengkhianati. Bukan, maksud saya ibu ke anak putrinya. Kenapa? Oh ya, ada tempatnya, ada tempatnya. Jadi sakit perlu atau tidak itu semua ada satuan waktunya. Sholat itu perlu pada waktunya. Di luar waktunya dia salah dan dia berpenyakit, kan gitu. Wiritan itu ada tempatnya, gitu loh. Bal-balan karo wiritan ya, gak mlebu-mlebu balik. Dioperi bal malah la ilah Allah, balik liwat. Akhirnya kalah 4-1. Begitu, Rek. Kagak wiritan. Jadi ya itu benar, tapi semua apa saja harus pada satuan ruang dan waktunya. Kalau bahasa Jawanya empan papan gitu ya. Kalau dalam bahasa syariat as-sholatu ala waktiha. Kalau tidak ala waktiha dia tidak bermanfaat atau malah merugikan. Jadi maksud saya Allah itu kan gitu nasibnya kayak gadis itu. Tiap hari orang bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, buktinya tidak. Jadi Allah disakiti sehari berapa kali? Al-Fatihah 1 kali, satu sholat itu semuanya 17 kali toh. Jadi Allah disakiti 17 kali sehari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padahal tidak. Padahal ada cabang-cabang kebohongan dari orang yang mengucapkan Al-Fatihah. Dia bilang ihdinas siratal mustaqim, padahal maksud dia ihdinis siratal mustaqim. Kalau ihdina itu berilah kami, anugerahilah kami semua jalan yang lurus. Jadi dia berdoa untuk semua, padahal maksud dia adalah untuk dirinya sendiri. Itu juga sebuah variabel kebohongan kepada Allah. Jadi Allah juga disakiti tidak karu-karuan. Jadi ketika saya disakiti itu terus saya ditegur lagi itu sama Nabi Khidir itu, dapur amunun meloromo opo ngono tok ayo. Mek diarani Syiah, diarani liberal, dia ndak apa-apa. Allah itu maha liberal nunggu. Allah bahkan berhak apa saja, melakukan apa saja, ndak ada masalah. Mecah ndasmu saiki Allah ndak salah. Kan gitu. Oke, terakhir sebelum Mas Imam Mas Imam kelana. Lanjutannya gelandangan kelana. Kelana itu salah satu taksi di Jogja, kelana. Anda tiap hari buka internet? Insya Allah. Koyok sembahyang ya, insya Allah. Insya Allah. Nggak, saya termasuk orang yang tidak buka internet kecuali sedang mencari data. Misalnya saya cari data tentang apa misalnya ya, sholat jenazah saya cari, gitu loh. Doanya Nabi Musa saya cari, gitu ya. Tapi saya tidak ngelirik kiri kanannya. Kalau yang saya cari Nabi Musa ya Nabi Musa tok. Nanti pasti waktu browsing ada macam-macam itu saya hindari. Apalagi ada nama saya, itu langsung saya pindah. Saya tidak mau membaca saya. Kenapa? Saya ingin cerita sedikit teman-teman sekalian. Allah itu bikin konsep dalam hidup manusia itu yang namanya aurat. Aurat itu sesuatu yang harus ditutupi. Hidup manusia itu diberi potensi oleh Allah untuk melampiaskan, maka diberi ajaran untuk mengendalikan. Jadi agama datang, ajaran Allah datang, Rasul Nabi datang itu untuk ilmu pengendalian. Ceritanya begitu. Anda tinggal pilih, Anda di antara dua hal itu, Anda mau melampiaskan apa mengendalikan, kan itu. Sudah pasti banyak manusia keliru-keliru, salah-salah, hampir semuanya. Tapi manusia belajar untuk tidak mengulangi kesalahannya dan belajar untuk husnul khotimah. Nah, saya ingin beri contoh sedikit aja. Aurat ini tidak hanya menyangkut badan, di mana laki-laki harus ditutupi ini sama ininya, wanita ditutupi itu-itunya ya, tidak hanya itu. Tapi aurat menyangkut dimensi-dimensi yang lebih luas. Umpamanya begini,
telingamu oleh Allah dibikin hanya punya frekuensi pendek. Itu aurat. Jadi Allah membatasi, mengendalikan jiwamu dengan cara memberikan telinga yang hanya bisa mendengarkan di wilayah frekuensi pendek. Kalau Anda bisa mendengar 300 meter dari tempat Anda, itu saya jamin. Kalau semua orang bisa mendengar 300 meter, itu saya jamin hidup di dunia tidak sampai seminggu. Bayang awakmu bengi-bengi krungu tanggamu ndek kono ngrasani. Terus krungu lagi gedebak, gedebuk, hahu, pekungkang, pekukung. Wah, kono mari kono, walah sing kono gedebak, globak, kono sing nang jero sumur barang. Wah wis, bari kalau telingamu bisa mendengar frekuensi jauh, hancur kamu. Dan semua orang akan hancur, betul enggak? Enggak tahan kamu, enggak akan tahan. Untung telingamu hanya bisa mendengar semeter 2 meter ya. Itu pun kalau bisik-bisik harus dekat, harus beberapa puluh senti atau beberapa senti. Dan itu cara Allah menyelamatkan manusia. Demikian juga mata. Mata ini oleh Allah dibikin lurus. Jadi lensa itu melihat set, tidak bisa belok. Kalau belok batal semua. Jadi mendelok ini iso menggok-menggok ini, terus gunane pakaian apa? Gunane kotang iki lho apa? Lah matamu iso mlebu-mlebu ayo gresek-gresek. Betul enggak? Maka Allah bikin konsep aurat, Anda dibatasi karena Anda akan hancur kalau Anda melampiaskan. Anda harus mengendalikan. Siapa saja yang pernah kepreset dari pengendalian harus segera balik untuk mengendalikan diri. Sebab kalau mata bisa ngelihat tidak lurus, ya wes pakaian apa ae iso ditembus ya. Ngene. Terus begini meneng ngene. Metenteng ngene. Barang koyok ngene diuber-uber gitu. Itu mata, telinga. Anda tahu kan, peradaban tidak bisa jalan hanya dengan itu saja. Kalau Allah tidak membatasi itu. Dan semua pertumbuhan badan maupun jiwa manusia dibatasi oleh Allah. Nah nanti aurat jasad, aurat psikologi, aurat jiwa, aurat pikiran di set up dengan takarannya masing-masing. Saya sudah sering kasih contoh, Anda bayangin kalau pertumbuhan badan kita tidak dibatasi oleh Allah. Wes piye wes. Satu kampung dikasih 10 orang yang tidak pernah berhenti berkembang. Tahu ukur. SMP wes ini. SMA. Nanti umur 40 tahun di atas pohon kelapa. Udah ada 2 orang saja di satu kampung yang begitu, udah hancur lebur udah kita. Udah menimbulkan konflik tidak karu-karuan. Itu kalau badannya lah, kalau barangnya. Apalagi malah Allah sekali-sekali pengen bikin anomali bikin perkecualian. Badannya tidak berkembang, itunya tok yang berkembang. Tawon. Ya kalau panjangnya cuma segitu-segitu paling diubet-ubet kayak ini ya. Atau ditelek ini ditalung. Jadi pakai pakaian yang tebel sekali, yang longgar sekali karena badannya gede banget diubet-ubet terus metu kayak gini. Mana? Ini deh. Seret. Bareng dibuka, mubeng-mubeng. Tetapi tetap yang menang adalah orang yang tidak bisa hadir ke atas panggung. Finalis yang terakhir mana nih? Wah sedang pingsan di dekat gardu. Ayo cepat naikkan panggung. Nggak bisa ditarik. Soalnya kelindes truk berdiri di sana. Nggak bisa ditarik.
Bayangkan mau ke KC ku ngomongnya. Sorry ya, seneng-seneng ya. Seneng nek soal ngono-ngono iku. Ini hanya linak lilir linggo lico lilur. Lali anak, lali dulur, lali tonggo, lali konco, lali sembarang kalir kan itu kan. Nek ngomong kayak ngono ku seneng atine. Bayang nanti malam mesti senyum-senyum sendiri. Nah, nek ngono ku lak bojone ndek Kerawang ndak masalah. Mas, gue terus gini tok melaku. Langsung berjudul liwat cendela. Ayo sudah tinggal diterusin itu imajinasinya. Saya hanya ingin mengatakan Allah menciptakan pembatasan. Maka jangan goblok dengan memperjuangkan kebebasan. Kebebasan jangan jadi tujuan. Kalau kebebasan diperjuangkan sebagai cara untuk mengendalikan, bagus. Tapi kalau kebebasan diperjuangkan sebagai tujuan akhir, Anda akan hancur. Gimana mau kebebasan bagaimana? Mau kamu makan tuh sak bebas-bebasmu ya terbatas bisanya makan. Mau saya bebas mau berpakaian berapa saja, ya sakarepmu kan orang ke-15. Gitu loh. Jadi kebebasan itu harus diproporsikan sebagai wasilah, bukan goyah. Kalau goyahnya itu adalah keselamatan dan kesehatan, tapi wasilahnya bisa kebebasan, bisa macam-macam. Nah, sekarang pembatasannya jelas ya. Itu tadi baru jasad. Sekarang kalau Anda dimakrifati Allah, kalau Anda sekarang dibukakan hijab oleh Allah, jadi pengetahuan pikiran, pengetahuan hatimu oleh Allah dibuka sehingga mengetahui macam-macam. Bisa Anda hidup. Kalau bahasa Jawanya ada apa toh? Lantip waskito. Lantip itu artinya punya kepekaan ekstra. Waskito itu punya pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu hal yang tersembunyi. Sekarang kalau hatimu dibuka oleh Allah, bermakrifat, engkau bisa mendengar suara tetanggamu yang ada di dalam hatinya. Jadi aku nang kacang ini kerungu, melihat setiap memandang wajahmu, aku mendengar suara hatimu. Piye coba? Kalau kamu begitu, numpak bis, numpak sepur, tahu isi hatinya semua orang, tahan kamu hidup. Suami bisa mendengar suara hati istrinya, istri bisa mendengar suara hati suaminya. Tak jamin duduk-dudukan botol. Jadi Allah membatasi. Benar ya teman sekalian? Allah membatasi. Nah, saya ingin katakan sama Anda, endingnya adalah internet itu gini, kalau tidak dibatasi, kalau semua dibuka, namanya apa? Pornografi, betul enggak? Kalau semua, nah internet itu pornografi total. Apa saja boleh dibuka di situ, betul enggak? Apa saja, karena di situ Anda tidak punya audiens. Anda tidak dilihat oleh siapapun dan Anda tidak harus bertanggung jawab sama siapapun. Nulis apa saja, toh nggak akan bertanggung jawab. Maki-maki segala macam nggak ada masalah di internet, karena internet adalah satu ruangan besar di mana semua orang telanjang bulat, di mana hati seburuk-buruknya bisa keluar di internet. Maka saya tidak membaca, hemat saya, tidak baca. Yang saya baca, yang saya butuhkan saja. Begitu ada yang tidak saya butuhkan, saya pindah. Jadi maknya tidak perlu omong-omongan di internet. Kalau omong-omongan datang ke KC. Kalau mau berdebat datang ke KC, kan begitu. Atau ketemu di suatu tempat. Tapi jangan berdebat tanpa berhadapan wajah. Untuk apa berdebat tanpa berhadapan wajah? Tidak usah berdebat lewat SMS, BBM, WhatsApp, WeChat, Kakao Talk, apa meneng, Line. Untuk apa berdebat lewat situ? Kalau berdebat depan. Sebab kalau Anda berhadapan, namanya muwajahah, wajah dengan wajah. Di situ Anda menjadi manusia. Ada sorot mata, ada tasamuh, ada toleransi, ada rasa sayang, ada rasa tidak tega, dan lain sebagainya. Di internet apa saja kita tega, kan begitu. Jadi internet itu, mohon maaf, itu pornografi total.
Dan media massa kita juga sudah hampir menjadi media pornografi total. Apa saja dibuka, udah nggak ada pertimbangan-pertimbangan macam-macam. Apalagi tidak pakai aturan-aturan, tidak pakai pembatasan apapun, gitu loh teman-teman. Nah, makanya Mak Iya kerjanya masukin, upload ke YouTube, ke apa, diupload terus semua yang baik-baik dan jangan dilihat. Wis kono nyang kemo sakarmu tak bandem meneh, nyang kemene tak bandem meneh sakarmu, kita ndak baca. Gitu loh. Monggo, kalau Anda mau baca nanti mangkel dhewe, muring-muring dhewe terus berdebat. Berdebat tuh sampai matek kon wonge yo enggak cari kebenaran kok. Gitu loh teman-teman sekalian. Jadi Kiai Kanjeng ini enggak pernah buka internet, tapi paling Mas Blodong tok golek musisi apa? Turki ya, paling lah gitu-gitu. Nek Mas Nevi internet, wah ya ora mudeng internet. Flash disk we. Teriak, "Tong, blotong, barang semene sing iso diseni musik oke banget ya apa jenenge?" Maksudnya flash disk. Oh alah, barang semene sing iso diseni musik oke banget. Coba definisi. Jadi apa saudara-saudara definisi flash disk? Barang segini yang bisa diisi musik banyak sekali ya gitu. Ini jenenge flash disk. Sampai sekarang isi lali apa ya flash isi lali gitu saiki. Dan saya seneng Nevi tidak pernah mengenal bener dunia itu. Saya sangat senang. Ojo nganti. Gitu loh, wong Nevi itu naik bis saja kocone dikenek ngene ya. Kayak masuk gedung itu dulu. Nah, masih begitu dia sampai hari ini. Ini Mas Nevi ini masih begitu. Jadi masih anak dusun yang kalau ada truk lewat terus sujud mencium bekasnya itu. Nah, itu sampai sekarang. Dan saya bersyukur. Itu kerjaan kita di desa dulu gitu, kalau ada truk lewat kan ada baunya. Kita pikir yang bau itu anunya bekas bannya, padahal baunya kan di udara, tapi tetap semua anak kecil bersujud gitu untuk mencium ban truk itu tadi. Nah Mas Nevi masih begitu, masuk hotel apa saja masih seperti itu dia, masih dia nggak ngerti kok kloset itu apa, nggak ngerti. Maksudnya dia tidak punya detail perhatian, jadi iki nggone nguyuh apa ngising ora ngerti. Jadi begitu mau berak langsung dodok, seret, loh kok orang no bolongan nih? Ternyata nggak ada lebahnya, tempat untuk kencing mas. Karena ada dua, yang satu tempat kencing, yang satu untuk BL. Terlanjur di tempat yang untuk kencing. Karena dia tidak punya detail seperti itu dan memang tidak ada ayat-ayat dalam Al-Quran, wahai manusia perhatikanlah di antara dua kloset itu mana yang untuk kencing dan mana yang untuk nggak ada. Akhirnya pating teletek disiram-siram ya ora mlebu-mlebu. Tetapi kan karena guru SMP teladan harus bertanggung jawab, tidak boleh meninggalkan kotoran mau-maunya. Akhirnya demi tanggung jawab diangkuti mas. Aku seneng betul ya Allah, masuk surga Mas Nevi, masuk surga. Mas Nevi itu yang bikin Kiai Kanjeng awet sampai kapanpun. Mas Nevi Budianto ini, dia aransernya, dia pencipta gamelannya, begitu tulusnya orangnya, sangat tulus sehingga jangan sekali-sekali membohongi dia, pasti dia lakukan. Naik pesawat, mas, naik pesawat itu perubahan tekanan udaranya yang bahaya mas. Jadi supaya kita tidak sakit telinga waktu take off itu siul mas. Begitu brut siul, siul deh, yes, gitu. Yes. Pancan siul itu pertama kali naik. Ya sip tisu lain masalah, memang dia hobinya kertas gitu. Jadi kalau kita disuguhi di hotel itu kan anu tuh mas, piring, tisu, sendok, kan itu kan mas.
Nah, nanti tisunya kita ambil, taruh di bawah piring, sendoknya dipegang pakai jempol, baru kita isi nasi. Bagi Mas Nevi itu pekerjaan yang sia-sia. Langsung dikasih nasi dan sayur di atas tisunya. Iya. Dan karena gengsi sama temen-temen yang lain, ya harus dipangan lah. Soft tisu. Sopis, saya nyeneng gitu dengan Maroko Kid, ya.